Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil uji linear berganda dengan mengusung tema pengaruh tingkat harga dan fasilitas terhadap kepuasan pengunjung hotel. Di sini kami beranggotakan Tesalonika Naftalia Warbung dengan NIM 21-2018-168 dan saya sendiri Julia Kerina NIM 21-2018-177. Baiklah, kita masuk dalam jenis data dan karakteristik data. Jadi penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena antar variabel. Dan juga penelitian ini menggunakan data primer yang diambil langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner, sehingga responden memiliki tanggung jawab untuk mengisi pertanyaan yang telah diberikan peneliti. Selanjutnya ada prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan secara online melalui Google Form pada bulan Juli 2020. Sampel yang kami gunakan di sini sebanyak 30 sampel. Selanjutnya ada alat analisis. Dalam penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dengan uji asumsi klasik. Regresi digunakan untuk mengestimasi persamaan model yang menjelaskan hubungan antar variabel. Pada uji regresi, sangatlah penting untuk menentukan variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah kepuasan pengunjung hotel dan variabel independennya adalah harga dan fasilitas. Analisis data yang kami dapatkan dari responden. Jadi di sini itu responden kami 76,2%-nya itu perempuan. Kemudian 23,8% itu berasal dari responden laki-laki. Dan untuk kriteria usianya itu responden yang berumur 15-20 tahun itu ada sebanyak 83,3%. Kemudian responden yang berusia 21-30 tahun itu berjumlah 9,5%. Dan responden dengan umur 31-40 tahun itu berjumlah sebanyak 2,4%. Uji validitas. Karena penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga diwajibkan untuk melakukan uji validitas. Uji validitas ini berguna untuk mengetahui kevalidan kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data dari responden penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan dan juga uji yang telah dilakukan, baik itu data dependen maupun data independen, menghasilkan R tabel kurang dari R hitung. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini dilakukan untuk membuktikan keakurasian, konsisten, dan ketepatan instrumen untuk mengukur suatu kuesioner. Data dianggap reliable atau konsisten apabila memiliki nilai alfa yang lebih besar daripada R-tabel, yaitu sebesar 0,349. Pada hasil penelitian uji SPSS, kepuasan pelanggan terhadap harga itu Cronbach alfanya sebesar 0,039. Kemudian pada kepuasan pelanggan terhadap fasilitas, Cronbach alfanya itu sebesar 0,680 dan pada manfaat itu Cronbach alfanya sebesar 1000. Jadi berdasarkan hasil uji di SPSS yang diperoleh, terbukti bahwa semua data lolos uji atau terbukti konsisten. Uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita peroleh berdistribusi normal atau tidak. Uji ini merupakan persyaratan dalam uji asumsi klasik. Dapat dikatakan normal apabila nilai signifikansinya 5%. Dan dari uji yang kita lakukan mendapatkan nilai signifikansi 0,2, sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Kemudian selanjutnya itu ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi itu ada korelasi antar variabel di dalam model prediksi dengan perubahan waktu.
Berdasarkan hasil uji SPSS pada penelitian ini, pada tabel model summary dengan kolom Durbin-Watson, nilai Durbin-Watsonnya itu sebesar 1785 dengan nilai DL-nya itu 1270 dan nilai DU-nya itu 1563 dengan nilai K-nya itu 2 dan N-nya itu sebanyak 30. Berdasarkan hasil uji output SPSS pada tabel model summary, maka disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi pada nilai Durbin-Watson karena nilai Durbin-Watsonnya itu berada di tengah-tengah antara DU sampai dengan 4 minus DU dengan nilai DU sebesar 1563, nilai D-nya itu 1785 dan nilai 4 minus DU-nya itu 2437. Uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah dalam sebuah model regresi ada interkolerasi atau kolinearitas antara variabel bebas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas karena kedua nilai FIV kurang dari 10 atau 1,258 dan nilai tolerans kedua variabel lebih dari 0,1 atau 0,795. Uji yang selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini dilakukan di dalam sebuah penelitian itu untuk menguji apakah di dalam penelitian model regresi tersebut itu terjadi ketidaksamaan varian atau residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika dilihat berdasarkan hasil output SPSS pada output scatter plot itu terdapat bahwa titik-titiknya itu tidak hanya terkumpul pada satu posisi, maksudnya itu tidak terkumpul pada posisi atas saja atau posisi bawah saja. Tetapi penyebaran titik-titik tersebut itu tidak berpola sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam uji ini tidak terjadi heteroskedastisitas atau model regresi itu baik dan ideal serta terpenuhi. Menilai kelayakan model regresi. Menilai kelayakan model regresi dapat dilihat melalui tabel model summary yang akan memberikan informasi mengenai seberapa baik model regresi yang dihasilkan berdasarkan R atau koefisien berganda, yaitu korelasi antara variabel dependen yaitu kepuasan dan variabel independen yaitu harga dan fasilitas. R sama dengan 0,551 menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara kepuasan dengan harga dan fasilitas. R-square atau koefisien determinasi sebesar 0,304 berarti 30,4% variasi dari kepuasan dapat dijelaskan bahwa variasi harga dan fasilitas sisanya adalah 29,4% yang didapatkan dari 100% dikurangi 30,4%. Kemudian yang selanjutnya itu ada persamaan model regresi dan uji hipotesisnya. Untuk interpretasi dari persamaan model regresi itu bisa dilihat dan diamati pada tabel koefisien A, kolom unstandardized B, zero order, dan correlation partial dan end part. Berdasarkan tabel koefisien A, maka persamaan model regresi yang kami dapatkan itu adalah kepuasan sama dengan 1149 minus 0,006 harga plus 0,249 fasilitas. Dan yang selanjutnya itu ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang pertama itu dilakukan untuk menguji pengaruh harga terhadap kepuasan. Untuk rumusan hipotesisnya itu, HO-nya itu adalah harga tidak berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap kepuasan. Sedangkan untuk H1-nya itu harga berpengaruh negatif terhadap kepuasan. Dengan tingkat signifikasi 5% dan nilai statistik penguji p-value sama dengan 0,941 dan t-hitungnya itu minus 0,075, maka bisa disimpulkan bahwa HO-nya itu diterima karena terbukti secara signifikan bahwa harga itu berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung hotel. Untuk setiap kenaikan harga dapat menyebabkan kenaikan kepuasan. Jika harga naik sebanyak 1 sen, maka kenaikan kepuasan juga akan naik sebanyak 0,006 kali.
Yang selanjutnya itu menguji hipotesis untuk pengaruh fasilitas terhadap kepuasan. Untuk rumusan hipotesisnya itu, HO itu fasilitas tidak berpengaruh atau berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung hotel, dan H1-nya itu fasilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung hotel. Dengan tingkat signifikasi 5% dan nilai statistik penguji p-value 0,005 dan t-hitung 3,095, dapat disimpulkan bahwa HO itu ditolak terbukti secara signifikan jika fasilitas berpengaruh positif terhadap kepuasan pengunjung hotel pada tingkat signifikasi 5%, dengan kenaikan biaya fasilitas akan meningkatkan kepuasan biaya fasilitas. Jika biaya fasilitas naik sebanyak $1, maka dapat meningkatkan kepuasan sebanyak 0,94 kali, atau juga bisa dikatakan bahwa H1-nya diterima. Dan hipotesis yang terakhir itu adalah untuk menguji pengaruh harga dan fasilitas terhadap kepuasan. Untuk rumusan hipotesisnya itu, HO itu harga dan fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan tidak secara bersama-sama, dan H3-nya itu adalah harga dan fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan secara bersama-sama. Dengan tingkat signifikasi 5% dan nilai statistik penguji p-value 0,008 dan f-hitungnya 5,895, bisa disimpulkan bahwa HO ditolak dan H1-nya diterima. Jadi, harga dan fasilitas itu berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung hotel itu secara bersama-sama pada tingkat signifikansi 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresinya itu kepuasan sama dengan 1149 minus 0,006 harga plus 0,249 fasilitas. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, persepsi tingkat harga pada suatu hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung hotel. Yang kedua, persepsi tingkat fasilitas pada suatu hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung hotel. Yang ketiga, persepsi manfaat dari harga dan fasilitas suatu hotel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengunjung. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.